Janganlah ada seorang pun jua menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai firman-Nya. Janganlah ada seorang pun jua menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai firman-Nya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita. Jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita. Jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Janganlah ada seorang pun jua menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai firman-Nya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita. Jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita. Jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah 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 dunia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membahas tentang kekuatan yang kita miliki sebagai domba gembalaannya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan membaca ayatnya dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di sini katakan bahwa, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Nah, cerdik itu kalau dibaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya cepat mengerti tentang situasi, tentang segala sesuatu, dan pandai mencari pemecahannya. Nah, inilah kekuatan kita, saudara, yaitu pikiran yang cerdik karena dipenuhi oleh hikmat Allah. Tuhan itu mengerti segala sesuatu, sehingga dia tahu segala solusi yang terbaik untuk segala masalah. Nah, contohnya adalah kita baca di Daniel pasal 2 ayat 14. Di sini dikatakan,
Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Jadi waktu itu Raja Nebukadnezar sedang bermimpi dan dia tidak tahu artinya. Dia tanya ke semua orang-orang bijaksana di Babel, dia minta dikasih tahu apa mimpinya dan artinya. Tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya dia marah, dia mau membunuh semua orang bijaksana di Babel termasuk Daniel. Nah, Daniel yang penuh dengan hikmat Allah dapat memberitahu mimpi raja dan artinya sehingga semua orang bijaksana selamat, tidak jadi dibunuh, saudara. Nah, hikmat itu lebih kuat daripada kekuatan fisik. Hikmat itu yang mendatangkan kemenangan. Mari kita baca ayat tadi, Amsal 24. Saudara, Amsal 24 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Di sini dikatakan, orang yang bijak lebih berwibawa daripada yang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Nah, dunia selalu menggambarkan kekuatan dari kekuatan fisik. Badan yang kekar, badan yang kuat. Tapi Allah memberi kita kekuatan lebih dari kekuatan fisik. Lebih kuat, yaitu hikmat, saudara. Dari mana datangnya hikmat? Kita baca di Amsal pasal 9. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang oleh hikmat, saudara, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jadi domba yang penuh dengan hikmat Allah bisa mengalahkan serigala sehingga umurnya panjang. Nah, Allah memberikan hikmat melalui Roh Kudus, saudara. Karena di Efesus 1 ayat yang ke-17 dikatakan Roh Kudus adalah roh hikmat. Dan di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan Roh Kudus mengajar segala sesuatu kepada kita. Nah, kalau kita baca kembali lagi Matius 10 ayat 16, saudara, di sana dikatakan, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ada kata dan, bukan atau, tapi kata dan. Berarti ini dua hal yang saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua adalah tulus seperti merpati. Kalau dibaca di Alkitab versi mudah dibaca dikatakan tidak melakukan yang salah. Kalau kita lihat artinya tulus di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan tulus itu artinya sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur. Nah, berarti kita harus hidup takut akan Allah. Tulus itu artinya kita hidup takut akan Allah. Kita hidup dalam kekudusan. Kalau kita baca tadi di Amsal bahwa takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau mau dapat hikmat Allah, harus takut akan Allah. Kita harus punya hidup yang kudus. Kita harus punya integritas sebagai anak Allah, sebagai domba-domba gembalaan Allah. Nah, Daniel punya hidup yang takut akan Allah, saudara. Kita baca di Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Sini dikatakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Berarti dia biasa berdoa 3 kali sehari. Dia punya hubungan yang baik dengan Allah. Dia punya hidup yang kudus di hadapan Allah. Sehingga Allah berkenan, hingga Allah memberikan hikmatnya kepada Daniel, saudara. Nah, jadi Markus 10 ayat 16, ayat pokok kita hari ini, itu bukan menggambarkan ketidakberdayaan kita sebagai domba. Tapi ayat itu justru memberitahu bahwa kita punya kekuatan yang luar biasa, yang melebihi kekuatan fisiknya untuk melawan serigala. Ini adalah kekuatan kita, saudara. Saudara. Nah, bagaimana cara mendapatkan kekuatan ini sekarang? Caranya yaitu baca Alkitab, saudara. Tentu saja membaca Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, kenapa kita harus membaca Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus? Karena Roma 1 ayat 16 mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Dan dengan membaca Alkitab, kita bisa mengerti kehendak Allah, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mendapatkan hikmat Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah, saudara. Nah, Daniel sangat mengerti akan hal ini, saudara.
Itu sebabnya dalam doanya di dalam Daniel 2 ayat yang ke-21, di sini dia mengatakan, Dia, Tuhan, memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Hikmat didapat dari takut akan Allah, pengertian didapat dari mengenal yang Maha Kudus, seperti tercatat dalam Amsal 9 ayat 10. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau menang melawan serigala, kita mau menang melawan hal yang bisa mengancam, membinasakan kita harus punya hikmat Allah. Dari mana asalnya? Kita harus membaca Alkitab dalam tuntunan Roh Kudus. Love your Bible, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami bukan domba yang lemah, tapi Engkau memberi kami kekuatan yang jauh melebihi kekuatan fisik, yaitu hikmat-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk takut akan Allah, ajar kami hidup dalam kekudusan, supaya Engkau senantiasa memenuhi kami dengan Roh Kudus, mengajar kami akan segala sesuatu, memberi kami hikmat untuk melawan segala hal yang dapat membinasakan kami, sehingga kami boleh menjadi pemenang, Tuhan, bahkan lebih dari pemenang, seperti Kau mengatakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau tanamkan firman-Mu pada hati kami, dan kami akan lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita. Jagalah kesucian kita.